Ini gue lagi di Muara 2 yang kemarin ada sinetron yang nangis-nangis sama Said Gaduh. Ternyata itu semua sinetron, bro. Gue tanya lurah, tanya warga di sini, ternyata nggak ada, semua pada setuju. Kita naik mobil jalan Tuh, siap, ya kan? siap. Jadi jangan juga lah kita terpengaruh sama berita-berita atau yang lagi dimainkan oleh Said Gaduh. Kita tanya langsung warga sini, nggak ada. Ini justru kita mau ke sono nih, mau nanyain lagi sama warga yang lain-lain. Jadi bukan 1-2 warga doang yang kita tanya. Oke? Ya, apa yang dinarasikan oleh si Didu ini, teman-teman, saya kira ini sangat tidak benar, teman-teman. Ya, boleh Anda kritik, tapi kritiknya yang konstruktif, teman. Ya, jangan yang nggak masuk akal. Gitu loh. Kalau begini saya harus turun tangan. Ya, salam akal sehat. Ini teman-teman, ini adalah tanah si Said. Gue suka lucu deh sama video-video seperti ini. Ye, apa masalahnya buat lu? Kalau Said Didu punya tanah di sana, mau tanah dia kek, engkongnya kek, bininya kek, itu urusan dia. Ya, dan dia punya hak bersuara untuk mempertahankan tanahnya dan juga membela rakyat kecil di sana. Sudah banyak rakyat di sana yang bersuara, ya, yang pro kepada Said Didu, yang merasakan mereka tanahnya dijual dengan murah. Nah, kemarin tuh gua ketemu sama Said Didu di Surabaya juga ngebela rakyat, tanah rakyat di Surabaya. Apa lu bilang dia juga punya tanah di Surabaya? Ya, track record Said Didu itu jelas ya, selalu pro kepada rakyat, berani mengkritik penguasa. Sedangkan lu apa track record lu ngurusin tanah Said Didu, suka-suka dia dong, biarin, emang kenapa? Yang penting tanahnya halal, nggak hasil korupsi, kenapa lu rencongin? Pokoknya lanjut, Abah Said Didu, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi heboh ya di sosial media, yaitu yang mengaku anak abah, salah satunya Batman dan Coki, yang kita lihat selama ini begitu vokal bersuara membela kepentingan dan selalu mendukung perjuangan Abah atau Anies Baswedan di sosial media. Nah, kali ini ya berbanding terbalik dan berubah 180 derajat, di mana mereka pada akhirnya menjadi buzzer daripada oligarki, yaitu Aguan ya, membela proyek PIK 2 yang kita tahu bahwa proyek PIK 2 ini sangat banyak masalah, sampai Jokowi pun ya menjadikan proyek PIK 2 ini menjadi proyek strategis nasional, dan pada akhirnya pun ya proyek PIK 2 ini digugat mencapai 612 triliun karena dinilai sudah melakukan tindakan melanggar hukum ya, karena telah menetapkan proyek PIK 2 ini sebagai proyek strategis nasional, dan juga menemukan bahwa proyek PSN ini Tropical Coastline dibangun di luar kesepakatan awal, di mana luas area ditetapkan hanya sebesar 1.755 hektar. Karena area PSN ini hanya sebesar 1.755 hektar, sementara proses pembebasan lahannya sampai ke Serang kalau diukur bisa mencapai 100.000 hektar. Nah, sampai pada akhirnya tokoh nasional Muhammad Said Didu ikut memperjuangkan proyek PIK 2 ini, di mana banyak warga masyarakat di sana tidak mendapatkan hak yang sewajarnya. Bahkan Said Didu mengatakan PSN PIK 2 ini yang menjadi sorotan bukan karena hanya melakukan pembebasan lahan sampai di luar daripada Kecamatan Kosambi, tetapi juga PIK 2 ini melakukan cara-cara agar warga mau menjual tanahnya dengan harga yang sangat murah, bahkan sampai 50.000 per meter ya. Nah, yang lebih konyolnya lagi, yang mengaku anak abah yang selama ini vokal ya membela kebenaran, tetapi malah membela kepentingan oligarki. Dan pada akhirnya pun ya mereka ini melakukan provokasi, memplesetkan Said Didu menjadi Said Dadu. Baik, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen di sosial media terhadap anak abah ini menjadi buzzernya Aguan. Di Empang tersebut, yang dua framing dilakukan bahwa Tenang ayah Said Didu, influencer itu nggak akan mempengaruhi terhadap pikiran kami bahwa memang ayah Said Didu berjuang untuk rakyat. Ya, dari secara logika aja kita bisa melihat, kalau nggak ada apa-apanya, ngapain mereka bikin konten di situ, sengaja datang di situ lalu ngonten. Pasti ada sesuatu di balik belakang itu. Ya, kita ini mah nggak bodoh ayah. Semoga ayah Said Didu selalu dilindungi oleh Allah dan teruslah berpihak kepada rakyat, membela tanah-tanah rakyat. Ya, kami selalu mendoakan, nggak ngaruh sama konten kreator yang begituan mah, nggak ngaruh.
kita malah semakin cerdas, semakin tahu kalau nggak ada apa-apanya. Ngapain ngonten di situ? Ngapain? Hah? Ngapain? Pasti ada sesuatu dong. Teman-teman, saya sedang berada di Desa Pagedangan Hilir, Kecamatan Kronjo. Ya, di sana jauh sana adalah kawasan PSN. Nah, di sini ini PIK 2. Nah ini teman-teman, ini adalah tanah si Said Gaduh, saya bilang. Ada kepentingan oportunisme beliau, ya. Melihat video dari Batman Power tadi, bisa sih kita katakan bahwa orang ini tidak bisa mengukur dalamnya samudera dan tingginya langit. Dengan luar biasa, dia menyerang Pak Said Didu dengan dikatakan Said Gaduh. Juga mengatakan bahwa Pak Said Didu perjuangannya di PIK 2 dengan masyarakat di sana dikatakan oportunis, mencari keuntungannya sendiri. Batman Power membuat pernyataan itu karena diundang cukong-cukong atau pengacara dari PIK 2. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat miris dan lucu. Kamu tahu apa yang dilakukan Pak Said Didu adalah bagaimana memperjuangkan tanahnya juga tanah warga di sana. Dan kamu katakan bahwa Pak Said Didu oportunis. Atau kamu jangan-jangan yang oportunis karena diundang ke sana oleh pengacara PIK 2 yang kita tahu bagaimana bisa kamu mempunyai akses ke PIK 2 melalui siapa dan apa tujuan kamu. Bukankah kamu yang lebih oportunis yang tidak punya kepentingan di sana? Kalau Pak Said Didu jelas ada kepentingan di sana, dia punya tanah di sana, dia ingin dijual mahal, itu hak dia. Dan dia mengajak masyarakat di sana untuk mendapatkan hak yang sama, yaitu harga yang mahal untuk dijual. Sedangkan kamu ke sana, apa tujuan kamu? Kamu nggak punya kepentingan di sana dan kamu diundang dan diajak oleh cukong-cukong pengacara PIK 2. Coba, apa yang kamu dapatkan sekarang? Pikirkan, siapa yang lebih oportunis dan lebih menjadi pengkhianat antara Pak Said Didu dengan kamu? Dan kamu, Batman Power, dengarkan ucapan saya. Kalau dekat, tidak perlu menjilat. Kalau menolong, tidak perlu menggonggong. Kalau butuh duit, tidak perlu menggigit. Karena hidup tidak seanjing itu, kawan. Nah, sebagai perbandingan, mari kita lihat tokoh-tokoh yang mengucapkan dukungan terhadap Pak Said Didu. Kita dengarkan videonya, ya. Tanah Said Didu dibayar 30 kali lipat lebih mahal. Dengan syarat diam, berhenti bunyi, gitu. Dan ternyata Said Didu tidak menolak. Tidak menolak tawaran itu, tapi marah besar. Dia marah besar kepada orang utusan itu. Dia bilang, sini handphonenya, saya rekam. Sampaikan pesan ini, wahai Aguan. Wah, dia sebut nama tuh dalam rekamannya itu, ya. Wahai Aguan, kalau kamu bayar tanah rakyat minimal 1 juta per meter, maka tanah saya ambil gratis, nggak usah dibayar. Kamu cuma membela para mata sipit. Jadi bisa dibilang kamu tuh penjilat. Ya, jangan kamu cari sensasi atau numpang tenar. Ya, kamu sudah ketahuan. Pembohongnya itu kamu. Mencari sensasi. Ya, dan membela mata-mata sipit. Ya, kamu lihat nggak banyak tanah-tanah rakyat masyarakat di situ yang diambil paksa, tidak dibayar. Bukan itu yang kamu upkan, yang kamu bongkar, malah kamu bongkar Pak Said Didu. Otakmu tuh di mana? Batman Bahlul, bangsat kau. Bukan kau membela rakyat-rakyat kecil atas hak-hak mereka, kau malah membela ya konglomerat yang punya tanah dan hotel-hotel mewah di sekitar situ. Ya, yang punya apartemen. Otakmu di mana? Kau dibayar berapa sih? Kau ingat, kalau mati tanah nggak terima kau. Banyak hal yang harus kau lalui di saat sakratul maut. Manusia-manusia penjilat model kau nih. Oke, camkan itu. Malah Pak Said Didu yang kau salahkan. Fuck you. Ini ada lagi nih, si Bang Batman nih, anak Aguan. Nih, kita lihat nih videonya ya. Nanti habis ini baru kita reaksi. Situasinya seperti ini. Untuk lebih adil ya teman-teman, ini observasi saya sendiri, saya akan menyambangi warga, guys ya. Nah itu ada tukang sayur, saya mau tanya nih, Bapak ini saya mau tanya, mau ini izin? Ya, saya izin tanya Pak. Ini banjir seperti ini ya, apa namanya? Karena apa, Rob ya? Air laut. Air laut, ya. Sudah lama? Baru 3 hari ya. Tapi sebelum ini sering. Oh, ya. Maksudnya sering ya Pak ya? Ya
Nih, yang lo tanya Bang, itu lo tanya tentang Rob ya. Ya namanya Rob, gak cuma di situ. Dan itu siklus yang memang terjadi, ya memang berulang setiap tahun juga. Memang gak cuma di area situ kok. Iya benar. Cuman yang dibahas itu dampak alam yang ditimbulkan oleh pembangunan PIK. Jelas-jelas PIK itu menurut Menteri siapa tuh yang dari Golkar tuh? Nusron Wahid. 85% lahan PIK yang digunakan itu ngambil hutan lindung. Udah jelas hutan lindung. Lu pikir emang nggak ada dampaknya itu hutan lindung digundulin kayak gitu? Ya emang robnya memang benar siklus alami itu. Tapi abrasi, lo bilang lo harus adil, ya. Tapi kenyataannya yang lo tunjukin di PT-PT lo ini, lo nggak adil. Harusnya kalau lo mau bersikap adil, lo tanya juga tuh korban-korbannya, korban-korban yang tanahnya diambil nggak dibayar, ada yang dibayar cuma 30.000, ada juga dibayar cuma 50.000. Harusnya kalau lu ngomong demi keadilan, napret. Lu bilang aja demi cuan buat lo Bang. Lo nggak usah nyaru dah. Tentang nama lu Batman gitu. Deh gitu aja deh. Gue sedikit kesel juga nih sama satu anak aguan ini nih. Ada Bang Coki lagi nih. Bang Coki nih temennya dia. Tapi gue lihat lagi nih, Bang Coki tuh udah take down video-videonya, VT-VT-nya. Takutan dia. Ketakutan kehilangan masa, ketakutan kehilangan cuan mungkin. Gitu aja dah. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana, jauh sana adalah kawasan PSN. Oh. Di sini, ini PIK 2. Iya. Ini adalah tanah si Said Gaduh, saya bilang. Iya, tahu itu tanahnya Said Dido ya, bukan Said Gaduh ya. Yang bikin gaduh tuh Abang. Nah, terus tanahnya Abang tuh di mana? Ada kepentingan oportunisme beliau ya. Mengaku-ngaku membela-bela rakyat, teman-teman, padahal dia ingin menjual mahal tanahnya ini, kawan-kawan. Lah, kalau misalnya tanah Abang dijual murah mau nggak? Apalagi ini buat kepentingan proyek besar PIK 2 yang nanti untungnya berlipat-lipat ya. Ya enggak dijual murah ya, mendingan buat investasi aja gitu loh ya. Lagian kan nggak jual butuh ya. Ya siapa yang butuh ya dia berani nggak beli dengan harga yang mahal gitu loh ya. Bayangkan, rakyat aja nggak ada di sini. Mana nggak ada kehidupan? Ya, mana rakyat? Jadi dia membela siapa, kawan-kawan? Lah ya jelas nggak ada rakyatnya lah. Orang itu lahan sawah, yang ada di situ tuh ya kodok, cebong ya. Jadi kita jangan mudah terprovokasi, kawan-kawan. Dan saya sampaikan bahwa Said Didu adalah bukan bagian dari orang yang kritis, bukan bagian dari orang yang oposisi. Ada kepentingannya di situ. Ya emang dari dulu Said Didu selalu mengkritisi pemerintahan, Bang. Kemana aja, Bang? Kalau menurut saya ya hapus aja tuh PT Abang yang mempermasalahkan tanah Said Didu. Malu Bang. Tuh Bang Coki aja udah dihapus PT yang membahas masalah tanah Said Didu. Ini nih anak-anak Abah yang ini nih tuh agak-agak lain ya. Apa sekarang udah mulai jadi pendukung oligarki ya? Ada apa nih? Apa mau jadi Ternak Mulyono juga ini? Oh ternyata Abang Batman Power follow aku ya. Oh maaf Bang baru ngeh nih. Ya udah saya follow back ya Bang ya. Tuh sekarang kita udah berteman ya Bang ya. Kita kan sesama anak Abah ya Bang ya. Ya wajar lah yang namanya ada perbedaan pendapat gitu ya. Ya kita juga wajar saling mengingatkan ya apabila ada yang sudah melenceng terlalu jauh ya Bang ya. Oke baik coba ya, kita lihat ya komentar daripada Said Didu ya terhadap konten kreator yang mengaku anak Abah akhirnya menjadi buzzer aguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik. 2 hari terakhir 16 Desember 2024 itu banyak sekali konten kreator yang datang ke inbox saya di Projong, Premi dan
mengambil rekaman di tentang yang dua framing dilakukan bahwa Said Didu ini berjuang untuk kepentingan dirinya bukan untuk masyarakat terhadap TNI. Said Didu hanya ingin agar tanahnya terhargai mahal. Nah, ini saya tahu kepadanya karena kedua bahwa tanah saya tersebut tidak pernah saya menggunakan. Kedua juga tidak pernah menawar saya. Yang terjadi adalah bahwa kaki tangan mereka mendatangi penjaga empang saya dan meminta menawar agar menjual empang dan sawah saya sekitar Rp50.000 per meter. Dan saya katakan saya tidak punya niat menjual sama sekali. Tapi isu ini sebenarnya saya sudah dapat sekitar sebulan lalu. Salah satu teman saya yang ketemu salah satu pimpinan tertinggi PIK 2, dan teman saya itu diberitahu bahwa Said Didu itu teriak hanya karena ingin tanahnya dibeli mahal oleh PIK 2. Dan yang kedua, di WA group mereka itu ada anggotanya yang menyampaikan ke saya bahwa memang itu di-framing oleh mereka bahwa jangan dengarkan Said Didu karena hanya ingin mendapatkan harga tanahnya mahal. Padahal saya tidak pernah ketemu mereka. Dan itulah kira-kira yang dilakukan sehingga mengirim influencer dan konten kreator ke empang saya. Nah, perlu saya jelaskan bahwa tanah ini tidak pernah saya mau jual. Perjuangan saya adalah tanah ini saya beli 30 tahun lalu. Dan saya bertambak di sana sampai sekarang. Dan saya menikmati betul bertambak di sana. Yang menariknya lagi, lucunya, pimpinan PIK 2 itu lebih tahu luas tanah saya daripada saya. Jadi saya menduga bahwa PIK 2 ini dengan kerjasama dengan kepala desa sudah mengetahui semua siapa pemilik tanah. Saya sampai dia menyatakan tanah Said itu sekian luasnya. Loh, saya sendiri nggak tahu luasnya seperti itu. Nah, yang ini yang menarik lagi bahwa seakan-akan saya berjuang untuk kepentingan pribadi saya. Saya Muhammad Said Didu, putra perintis kemerdekaan, menyatakan bahwa yang saya perjuangkan adalah menghentikan kezaliman, ketidakadilan, penggusuran rakyat yang Anda lakukan secara sewenang-wenang. Anda bisa bayangkan harga tanah yang Anda tawar itu Rp50.000 per meter, setelah jadi Anda mau jual dengan Rp30 juta per meter. Anda bayangkan Anda menggusur rakyat yang hidup di situ sejak nenek moyangnya, dan Anda dengan harga sangat mahal. Sekali lagi, saya Muhammad Said Didu tidak akan pernah kendor menghadapi melakukan perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran terhadap kezaliman yang Anda rencanakan lakukan terhadap rakyat Banten. Karena ini adalah masalah prinsip kehidupan mereka ke depan. Anda bisa bayangkan, dengan Rp50.000 per meter, itu hanya setara dengan hasil panen mereka 1-2 tahun. Betapa biadabnya Anda dan memberikan framing bahwa Said Didu berjuang untuk pribadinya. Ingat, Muhammad Said Didu tidak ada kepentingan pribadi dalam perjuangan ini. Saya akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada konten kreator, kapan saya undang Anda panen bandeng di empang saya? Kita happy-happy daripada Anda mendapat membuat framing yang membuat dosa Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, cepat atau lambat Jokowi akan diperiksa oleh KPK guys. Yaitu terkait IKN ya, terkait pembangunan di IKN itu uangnya kemana aja. Nah itulah dia guys. Karena apa? Ini ditandai dengan speak up-nya 9 naga, yaitu Bapak Aguan. Artinya apa? Artinya mungkin bisa saja nanti juga 9 naga ini akan tersingkirkan ya. Atau mereka-mereka yang ada kasus-kasus itu bisa kena juga nanti ya. Ya inilah hebatnya Pak Prabowo. Ya memang berbeda, orang-orang cerdas itu berbeda ketika jadi pemimpin guys. Akhirnya Pak Prabowo merangkul seorang pengusaha yang berasal dari Kalimantan Selatan, rajanya Kalimantan lah ini ya ibaratnya ya, Bapak Haji Sam. Paman Birin, keluarganya Paman Birin juga ini Bapak Haji Sam ini. Nah, beliau itu sebenarnya orang Bugis sih, cuma beliau sukses di Kalimantan ya. Itu strategi bagus sih pengusaha melawan pengusaha guys ya.
good job lah buat Bapak Presiden kita ini, Pak Prabowo emang cerdas sekali. Selamat menikmati buat Pak Jokowi, kedepannya masa-masa Anda akan semakin menyenangkan.